Untuk membantu meredakan rasa takut akan kematian, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk mempersiapkan diri dan orang di sekitar kita dalam menghadapi kematian. Pertama, langkah praktis. Banyak orang mempercayai bahwa mereka tidak seharusnya mati karena mereka memiliki terlalu banyak hal dalam kehidupan mereka. Seringkali ini berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan urusan yang belum selesai yang akan terlantar jika mereka pergi. Tetapi memiliki tanggung jawab tidak akan melindungi kita dari kematian jika sudah waktunya kita memang sudah tiba. Memiliki perencanaan untuk masa depan dapat meringankan rasa takut. Jika kita memiliki bisnis atau anak-anak ataupun tanggungan yang lainnya, pertimbangkan mengenai perawatan dan pemeliharaan mereka kelak. Buatlah keputusan mengenai siapa yang akan mengambil alih peran kita dan buatlah rencana dengan orang itu. Tulislah surat wasiat atau perwalian, pastikan semua dokumen yang penting terorganisir dengan baik dan mudah untuk ditemukan. Rekonsiliasi hubungan yang rusak sebelum terlambat. Tetapi jangan hidup seolah-olah hanya untuk mati. Ada perbedaan antara mengambil langkah-langkah yang wajar dan terobsesi dengan kematian itu sendiri. Kedua, langkah fisik. Jika kita memiliki perasaan yang kuat mengenai apa yang kita inginkan saat tidak mampu berbuat apa-apa lagi kelak, ungkapkanlah keinginan itu sekarang. Sangat mungkin bahwa selama sakit atau cedera, kita akan kehilangan kendali atas situasi sehingga tidak dapat mengutarakan keinginan kita. Buatlah surat wasiat mengenai perawatan medis. Biarkan orang-orang terdekat mengetahui apa yang kita inginkan atau setidaknya memberitahu mereka di mana surat itu ditulis. Pilih seorang yang kita dapat percaya dan berikan kepadanya wewenang untuk membuat keputusan ketika kita sudah tidak mampu lagi membuat keputusan apapun. Ketiga, langkah spiritual. Yang paling penting untuk diingat mengenai kematian adalah kebenaran tentang kehidupan. Kita mengasihi keluarga kita dan peduli kepada mereka, tetapi Allah lebih mengasihi mereka. Kita mungkin khawatir tentang warisan duniawi yang akan kita berikan, tetapi Allah lebih peduli dari perspektif surgawi. Semua dokumen di dunia tidak akan membawa ketenangan pikiran. Oleh sebab itu, ambil satu tindakan sederhana, tinggal diam di dalam Dia. Ketika sedang menjalani kehidupan ini, sulit untuk mengingat bahwa semua ini hanyalah sementara. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Kita dapat mengingat hal ini jika kita tetap tinggal diam di dalamnya. Tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Percaya pada apa yang Dia katakan mengenai kita dan kehidupan mendatang. Ketika kita mampu menjaga perspektif kekekalan itu, kita akan mampu menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 1-3 yang berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sangat jelas, kalau kita bukanlah bagian dari dunia ini, kita akan benar-benar mengambil kepemilikan atas posisi kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita akan secara aktif menantikan hari di mana kita menjadi sama dengan Dia. Kelak kita akan melihatnya sebagaimana Dia sebenarnya, seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 12, katanya, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Amin.